dengan seorang Kimon, kenapa ini tidak dibangun? Karena belum cair dananya bantuan bedah rumah. Setelah dipertanyakan, dialihkan ke Supri Dusun Lekap. Dipertanyakan lagi, kenapa kok dialihkan? Sudah ada berita acara dari yang menerima. Setelah dipertanyakan, tidak ada berita acara ini dan sebagainya. Setelah itu dana itu bedah rumah tahun 2019. Setelah sudah ketemu dengan saya, dengan teman-teman, baik dilaporkan ke BPD, akhirnya dibangun 2020. Itu padahal dana itu tahun 2019. Katanya dananya hanya bisa turun 10 juta. Nah, tapi datang bahan. Semua bahan dianggar 10 juta. Kemudian dilaporkan ke Banyuwangi dengan atas nama teman saya Kimon. Sampai di Banyuwangi disuruh tunggu 2021. Itu masalah bedah rumah bukan langsung dilaporkan, disuruh belajarkan ke orang hukum. Kata orang hukum cukup bukti, nanti tinggal diperdalam dan digaruk. Sudah itu dipertanyakan tahun 2020, disuruh tunggu. Sudah akhir tahun 2020 dipertanyakan karena janjinya tahun 2021. Itu untuk celengan, ngomong kayak itu. Setelah itu menyampaikan dari Tipikor ada temuan sedikit, bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, sedangkan yang dilaporkan tidak pernah dipanggil. Lah lucunya penegak hukum yaitu bukan tidak percaya dengan hukum, tapi setengah tidak percaya. Makanya di Indonesia kalau banyak teroris jangan menyalahkan, karena penegak hukum dan orang hukum menyalahi aturan. Jadi orang itu merasa putus asa dan marah, itu jadi teroris. Termasuk nanti saya ketuanya teroris. Kalau penegak hukum terus-menerus kayak itu. Karena itu uang bukan uang warisan. Uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Kenapa? Dan main apa dengan penegak hukum bisa ngomong tidak tampak dipanggil. Yang dilaporkan cuman manggil kepala desa. Padahal yang dilaporkan namanya Bambang. Bambang itu Pak Carek. Kenapa sampai sekarang tidak pernah dimintai keterangan? Nah itu malas. Orang itu malas ngomong dengan orang-orang hukum. Karena ada teman kayak itu masih banyak ngomong, masih main dengan spektorat ini dan sebagainya. Spektorat itu kan dengan desa diibaratkan orang kawin sudah suami istri. Nggak mungkin spektorat itu ngomong kepala desa salah ini dan salah. Karena saya tahu sendiri dan jelas sekarang penyakitnya itu uang. Kalau ada uang itu tidak ada apa-apa, tidak jalan kasus. Makanya Indonesia tidak gelem sugih, tidak gelem sejahtera rakyatnya. Karena kebanyakan hukum dipermainkan dan hukum diperjualkan. Itu yang bicara Pak Juri. Memang Pak Juri nantang dengan orang-orang hukum itu. Itu bukan cuma sekarang Pak Juri ini. Nah hidup ini sudah bosan memperjuangkan rakyat. Saya tidak punya kepentingan, cuman memperjuangkan rakyat. Tapi hukum tetap tidak berjalan. Makanya saya bertanya dengan orang atau dengan mahasiswa yang sekolah hukum. Kenapa hukum tidak diperjuangkan? Ada apa? Kapan majunya negeri ini? Wong saya tidak punya ijazah, bisa berjuang. Saya SD saja tidak punya ijazah.
SD, ndak usah lainnya. SD saya ndak punya ijazah. Saya memang ndak sekolah. Saya memang dari orang tua disuruh sekolah, tapi kalau itu saya sekolah, wah bahaya negeri ini. Masih untung saya ndak sekolah. Gitu. Kayaknya itu dari saya. Kalau yang persis, yang tahu persis teman saya cuman mendampingi terus. Mendampingi teman saya yang tahu persis kemana-mana dengan saya. Pakai mobil saya, uang saya, kepentingan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi saya. Bukan saya kepingin jadi pejabat. Orang jadi pejabat itu harus punya ijazah, punya itu persyaratan. Saya tidak ada kepentingan, cuman kepentingan saya kepentingan untuk rakyat. Kenapa rakyat ini kok dihapusi terus? Kenapa rakyat itu kok ditipu terus? Makanya kebanyakan pemerintah buat peraturan pungli. Pungli itu apa dasarnya? Wong sudah dilaporkan masalah sertifikat murah, sertifikat ini. Sampai dipintai 3.000, 3.500, 2.500, dilaporkan pungli. Nggak pernah kepala desa disentuh. Paling yang disentuh anak buahnya. Sampai di UTT dengan saya ditangkap di Bank BRI. Tapi kepala desa kan lulus. Nah itu. Jadi hukum itu nggak bisa, hukum itu melawan uang. Kalau sudah ada uang, meskipun hukum apa saja kalah. Makanya rusaknya negeri ini karena uang. Tidak ada cerita kata orang tua dulu, tangan mencincang bau memikul. Berani berlayar harus berani pula menghadapi gelombang. Bebas lepas memetik bunga yang mana-mana. Sekarang yang penting ada uang, sudah bebas semua. Tidak ada apa-apa. Itu saja. Kalau saya dipintai itu, diwawancarai itu, wah saya orangnya memang nggak punya ijazah. Tapi saya itu lantang kalau itu mau minta dengan saya surat-surat apa untuk kecurangan pemerintah desa itu. Ada saya yang nemu semua. Cuman tidak pernah. Sekarang laporan ini sudah sampai Polda. Di Polda alasan apa? Kopit, kopat. Tidak belum turun karena di Banyuwangi sudah sampai zona hitam. Kopat. Di sini kalau kopat tidak ada. Kalau ngopet karena itu pemerintah itu ngopet namanya. Bukan kopat. Pemerintah ngopet. Dananya habis 100 lebih, bunyi 300. Ini sudah jelas suratnya ini. Cukup ini. Sama dengan yang dilaporkan ke Kapolres ini. Isinya sama ini. Ini sudah masuk tipikor, cuman sampai sekarang kan tidak jalan. Padahal yang dibuat alat dengan saya yang dilaporkan careknya. Biar careknya menggigit kepala desanya. Ini sampai sekarang tidak dipanggil careknya. Malah sekarang tambah kaya. Sekretarisnya, wah. Sekarang gini aja sudah. Sampean sekolah. Kan orang sekolah tahu hitung-hitungan. Hitung-hitungan kalau sampean satu hari habis 10.000. Kalau satu bulan habis berapa? 1.000 Pak, satu hari 1.000. 10.000. Kalau 10.000, perhitungan saja. Satu bulan habis. Itu. Kalau dipertanyakan wawancara dengan sampean, dosennya sampean tanya dengan Pak Juri. Memang Pak Juri orang lantang, berani. Nggak punya ijazah. Tapi buktinya ini ada. Nih. Iya. Nih, cukup. Nih. Kalau itu saya buat laporan tidak benar, tuntut. Saya memang daripada saya kerja makan. Lebih baik di penjara. Diberi makan di penjara. Tapi kalau laporan saya palsu, ini. Jelas. Dikasih tahu ke dosennya. Masyarakat biasa minta tolong, kalau bisa lanjutkan laporan ini. Ini jelas.
Itu aja misalnya. Karena saya mau